Selamat pagi kawan-kawan, selamat ketemu lagi. Pagi ini saya mendapat paket seperti ini dan ternyata isinya sebuah saklar kiri dari Yamaha Fiction. Ya, saklar ini memang pesanan saya yang akan saya aplikasikan untuk mengganti saklar di Honda Verza saya. Tujuannya adalah supaya bisa mematikan lampu utama, lampu depan, juga lampu total secara total pada saat kontak dalam posisi on. Ya, ada klaksonnya, ada paspim, juga ada kabel panjang yang ini untuk lampu belakang. Yuk kita eksekusi, nanti saya jelaskan sambil mengerjakan, sambil memasangnya. Akan saya jelaskan satu persatu. Alat yang perlu disiapkan adalah ini, obeng, ya, obeng seperti ini, obeng biasa saja, kemudian kunci pas nomor 8 atau 8 mili. Nah, ini obeng untuk melepas batok dari lampunya, lampu depan seperti ini. Pelan-pelan saja. Kemudian ada satu lagi baut di sebelah kanannya juga posisinya agak ke bawah. Nah, ini dia. Kita lepas juga ini. Jadi tahap kedua adalah melepas batok lampunya. Karena kita akan melepas keseluruhan dari sistem untuk saklar. Nah, caranya ini cukup diputar ke kiri saja. Putar kiri pelan saja, klek. Nah, gitu sudah. Terus agak ditarik sedikit saja. Nah, ini lepas. Sudah lepas. Oke. Kemudian lanjut ke yang lainnya. Ya, kemudian kita lepas spionnya, dikendorin saja menggunakan kunci pas nomor 8. Kemudian juga kabel ties, jangan lupa ini ya, kabel ties yang ya seperti ini, warnanya hitam. Ini harus dilepas karena untuk melepas kabel harus melepas kabel ties ini. Kemudian juga ada koneksi ke ini ya, ke kopling. Nah, ini koneksi ke kopling dibuka aja, kita lepas. Ini ada dua sambungan, dua koneksi. Yang luar ini yang negatif, yang dalam ini yang positif. Jadi yang luar itu posisinya adalah untuk negatif ke aki. Kita lepas hati-hati. Nah, nanti kita cek juga kabelnya warnanya apa. Ya, terlihat itu. Kabelnya warna hijau, betul, berarti kalau Honda itu hijau berarti negatif atau ke massa, dan satunya itu hijau coklat. Hijau strip coklat itu dari Sekring. Jadi jangan lupa nanti bahwa yang sebelah luar itu yang negatifnya. Kalau di Yamaha kayaknya warna hitam untuk negatifnya. Iya. Oke. Kemudian kita lepas saklarnya sekarang. Setelah ini sudah diketahui, ya. Sekarang kita lepas saklar. Nah, pelan-pelan aja. Ya, seperti ini. Kemudian nanti kita lepas secara total. Jadi kita harus menuju ke batok kepala lagi, batok lampu depannya ya. Oke, kita menuju ke cover headlamp. Nah, ini ada dua buah tempat kabel. Ada ikatan, ada kayak selongsong ya. Kita ambil selongsong yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri ini untuk ikatan ke soket. Jadi bukan melepas dari lampunya atau dari bolamnya, tapi dari soket yang ke sistem kelistrikan. Ya, kita lepas saja selongsongnya, kita buka tutupnya ini. Nah, ini seperti ini bentuknya, soketnya, soket putih. Ini soketnya, soket utama. Kemudian ada satu lagi soket yang kecil yang warna hitam seperti ini. Nah, ini kedua-duanya kita lepas saja.
Nanti kita lepas, nanti kita cabut, kemudian diganti dengan yang baru, yang dari fiction. Ya, hati-hati ini karena ini kencang sekali ini. Ya, pelan-pelan aja. Oke, sudah lepas. Nah, kemudian setelah itu kita cabut secara keseluruhan ya. Kita masukkan ke lubang itu, ada lubangnya di dalam itu, di bawah ya. Kita tusuk, kita dorong pakai jari, jangan pakai benda keras ya, nanti malah rusak. Kita pakai jari aja ya. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah lepas dan kita ambil. Nah, ini setelah diambil tuh seperti ini. Nah, ini setelah dicabut seperti ini. Ini untuk kopling, nanti saya jelaskan belakangan ya. Nah, ini yang baru, kita bandingkan. Yang baru seperti ini, yang dari Fiction, lebih komplit. Ini ada pass beam, kemudian saklar on off, bisa mati total, kemudian ya ini bisa on off mati total, ada pass beam, bagus sekali ini, komplit. Kemudian ini lampu jauh, lampu dekat, yang tentunya ini juga untuk lampu jauhnya ya berhubungan dengan pass beam, tentunya ini jadi satu ya. Sama ini on off, kalau off semua maka semua mati, hanya pass beamnya aja yang hidup. Dan ini saklar sen kanan kiri, kemudian ini klakson. Nah, ini kabelnya seperti ini ya. Ini ada kabel yang panjang, ini soketnya sama saya kira ya. Ini soket yang lama, ini seperti ini, warnanya putih hitam. Kalau yang baru ini merah hitam. Dan sama saja saya kira ini ada soket 9 pin ya, 9 pin tapi isinya 8, dan yang kecil itu 2. Ini juga 9, yang merah ini, yang iya 9 juga, ini sama tuh. Kemudian yang kecil juga sama, isinya 2, cuman beda-beda kabel ya. Tapi ini tinggal plug and play aja, kita nggak urus warna-warna kabel, yang penting pasang aja jadi. Coba nanti ya, kita coba. Nah, yang lain ini ada kabel untuk lampu senja ini. Ini kabel senja, kemudian ada yang panjang. Kabel senja dari biru masuk ke kuning dan coklat silver. Nah, ini untuk lampu belakang, ini yang panjang, yang coklat. Kalau ini untuk ke lampu senja. Nah, nanti sambungannya kemana nanti saya jelaskan juga. Kemudian lampu belakang ini, lampu coklat ini ikut lampu senja berarti. Nah, ini panjang ininya, kabelnya, ujungnya pakai koneksi ini, skun ya, skun gepeng seperti ini kecil. Ya, kapan-kapan mungkin kita akan sambung ke belakang, tapi bukan saat ini. Ada yang mengganjal ini saya di sini. Ini kok ada kayak gini ya? Ada seperti baut. Coba saya buka aja. Oke, saya buka dulu. Ini ada 2 baut untuk dibuka. Saya coba analisa untuk apa sebenarnya ini. Kalau memang tidak berguna ya akan saya lepas saja. Ya, sudah lepas. Nah, ini. Tapi ini harus pakai kunci khusus ini mau lepasnya. Ini kan ganggu kalau dipasang nanti di setang. Misalnya begini kan setangnya udah di berongga. Oke, saya lepas. Saya kayaknya punya ini kunci yang pas untuk ini. Kunci kecil, coba saya cari. Nah, ini nggak enak ini jadinya. Untuk apa ya? Saya nggak ngerti ini untuk apa ini. Nggak tahu apa di Fiction. Nah, ini pakai kunci ini aja lah. Saya dapat juga ini kuncinya. Mungkin mudah-mudahan pas. Mudah-mudahan.
Ternyata betul pas nih. Saya coba lepaskan. Nanti kalau misalnya ini harus dipakai ya saya pasang lagi. Tapi melihat kondisinya enggak, ini cuman masuk ke ini aja, ke plastiknya aja. Nggak tahu ya, coba nanti dipasang. Siapa tahu nggak ada apa-apa. Yuk kita eksekusi sekarang. Nah ini kabel ini oke, nanti saya jelaskan lagi. Oke, kita eksekusi aja, kita pasang untuk saklar barunya seperti ini. Tapi jangan kencang-kencang ini pemasangannya karena untuk nunggu oke dulu. Nanti kalau udah oke kita kencangkan. Nah ini untuk spionnya kita kasih jarak seperti ini supaya bisa mudah untuk mainnya, ada jarak. Ini juga nggak usah kencang-kencang dulu, cukup nempel dulu. Iya. Oke, kita menuju ke headlampnya. Kayaknya sudah oke nih. Oke, kita ke headlamp, kita cek apa yang ada di sana. Nah, ini sudah saya masukkan tadi, kabelnya masuk seperti ini. Jadi untuk merah dan hitamnya sudah kelihatan, sudah ada di dalam. Untuk soket merah dan soket hitam, kemudian juga untuk lampu senjanya, kabel lampu senja kabel biru itu yang nyambung ke kabel kuning dan kabel coklat. Nah, sekarang bagaimana cara penyambungannya? Ini ada dua selongsong ya. Ini selongsong tempat kabel-kabel, tempat koneksi kabel. Ini kita ambil yang sebelah kiri, ya sebelah kiri ini. Nah ini sebelah kiri kita buka aja. Kemudian kita lihat yang tadi sudah dilepas dari yang lama tadi kan. Nah ini. Nah, kita pasang di sini. Ini putihnya dengan yang merah. Jadi soket putih ini dipasangin soket merah, hitam dengan hitam. Kita coba. Kita cek betul ini ke posisinya sama. Oke, kita coba pasang untuk soket yang besar dulu, putih dan merah. Kita pasang ya. Ini agak sulit, ini agak keras, tapi bagus, ini jadi kenceng. Ya sudah mantap. Kemudian juga yang hitam masuk tag ya sudah. Kemudian selanjutnya ini sudah masang semua, sudah bagus, sudah kenceng. Kita ke lampu senja. Nah, ini soket lampu senja ini pasang kemana? Ini yang biasanya membingungkan. Kemana ya? Juga ini yang coklat ini. Kalau yang coklat ini katanya sih memang ini ke belakang, ke lampu belakang. Nggak masalah. Cuman yang lampu senja ini yang kemana pasangan soketnya? Harus masuk kemana? Nah kita cari ini kita urut dari lampunya. Caranya begitu. Ini kan lampu senja tadi, berarti kita urut dari lampu senja ini. Dari lampu senja ini kita balik, lihat kabelnya kayak apa. Nah ini dia, gini ya. Ini lampu senjanya. Ini lampunya kan ini nih, kecil itu. Nah itu kelihatan yang warna kuning. Nah di belakang ini ada dua kabel tuh, dua kabel. Nah ini kabel utama, ini kabel hijau dan kabel kuning strip coklat ya. Iya, kabel hijau berarti hijau itu kan negatif atau ke massa atau ke body. Berarti yang satunya yang positif. Nah kita berarti ambil nanti disambungkan ke kabel ini, ke kabel yang kuning coklat ini. Ya, sudah ketemu. Nah kita urut aja. Di mana? No itu tuh. Nah ini. Nah ini kita urut
masuk. Nah, ternyata ini. Jadi masuk, jadi disambung ke kabel ini, ke soket ini. Ya, soket 1 ini. Warnanya kan sama dari lampu tadi. Nah, ini kebetulan warnanya kuning juga ini. Nah, ini harusnya masuk ke sini, tapi lewat sini. Ya. Kita lepas saja ini. Ini ada 3 sih ini yang sejenis. Nah, kita ambil yang warnanya sama dengan senja, lampu senja tadi ya. Oke, kita lepaskan dulu. Kita buka biar enak. Ya. Nah, ini. Kita lepas. Ya, ini lepas saja. Oke. Iya, pasti ini sudah. Nah, kita sambungkan ke sini. Yang dari lampu ya yang disambung. Karena kita nyambung ke lampu. Seperti ini. Ini yang menuju ke lampu, bukan menuju ke sistem. Bukan ke sistem perkabelannya, tapi ke lampunya. Ke lampu senja. Nah, udah tersambung. Jadi soket putih besar sudah nyambung, soket merah, kemudian soket hitam sudah, lampu senja sudah. Yang tersisa lampu kabel panjang yang ke belakang ini. Oke, ini akan saya pasang nanti besok lagi, tidak hari ini. Oke, sekarang kita saatnya untuk mencoba apakah sistem tadi sudah tersambung dengan benar. Nah, kita lihat di sini posisi saklar kita matikan saja ya. Kita matikan supaya ya sudah mati, betul. Ini sudah. Nah, kita nyalakan kunci kontaknya. Oke, bentar. Dari sini ya, kita nyalakan kunci kontak. Ya, kunci kontak sudah nyala normal, ternyata tidak nyala sekarang. Nah, bagaimana dengan kalau kita nyalakan dari sini? Nah, biar jelas kita ke atas. Ini kita on kan? Ya. Lampu senja nyala. Kita lihat lampu senjanya itu. Oke, kemudian jika kita nyalakan lagi untuk lampu yang jauh, lampu besar, nah lampu besar nyala. Kita matikan lagi, mati. Nah, kita nyalakan lagi, nyala. Kemudian untuk lampu jauh ini pakai ini, kita coba ya, ada perubahan. Nah, sekarang bagaimana untuk ini pas beamnya? Kita matikan. Jadi coba lagi pas beam ini kita pencet. Ya, ternyata nyala. Ya. Ini yang saya suka. Kemudian selanjutnya adalah sen. Ya, lampu sen kanan dan kiri. Kita coba lampu sen untuk kiri. Ya, lihat sennya menyala. Kemudian kita matikan. Ya, kemudian sen ke kanan. Nampak sennya juga menyala yang sebelah kanan. Nah, saya tidak membuat untuk hazard karena hazard memerlukan power yang banyak untuk 4 lampu sen ini bernyala bersama-sama, sehingga harus banyak power. Itu akan memberatkan aki, tenaga aki ya. Nah, sudah. Sekarang apalagi, oh klakson, kita coba klaksonnya ya. Ini klaksonnya, ini kita nyalakan klakson. Nah, ternyata berfungsi baik ya. Lihat. Oke, saya kira sudah jelas, sudah cukup untuk tutorial ini. Dan sampai di sini dulu.
Nanti kita sambung lagi untuk tutorial yang lain. Sekarang kita tinggal merapihkan saja ya. Nah, inilah kawan-kawan ya, tadi mungkin ada yang kurang jelas, walaupun sebenarnya sudah sedikit dijelaskan. Adalah ini saklar lamanya seperti ini ya. Nah, saklar lama ini seperti ini ada kabel untuk kopling. Nah, masuknya adalah di sini. Ini ada dua kabel, satu dua, yang luar dan yang dalam. Nah, untuk kabel hijau ini ada dua kabel, satu kabel hijau strip coklat ya, yang kedua hijau polos. Nah, kita tahu hijau polos untuk Honda adalah massa atau negatif. Nah, ini yang negatif tadi diambil dari yang sebelah luar, sedangkan yang hijau polos ini dari sebelah dalam, yang sebelah sisi dalam. Jadi kita jelas bahwa ini untuk negatifnya hijau polos ini, dan hijau strip coklat ini untuk positifnya. Oke, nah ini yang baru ini untuk saklar yang baru dari Vixion. Kita lihat ini saklarnya yang seperti ini. Ini keluar, kemudian ini juga ada dua. Nah, ini kita cek juga kabelnya juga ada dua macam, satu hitam, satu hijau hitam. Nah, untuk umumnya untuk Yamaha hitam itu yang negatif, sedang ini yang positif, ini yang dari Sikring. Jadi yang negatif ini kita masukkan ke negatif ini, walaupun di Honda ini warnanya hijau tapi ini negatif. Jadi ini nanti kita masukkan ke sini, yang ini masukkan ke sini. Jadi jangan salah ya, jangan terbalik. Ini untuk negatif, untuk massa yang hitam ini. Sekali lagi yang ini untuk positifnya sini. Oke, saya kira jelas. Jadi pemasangannya tinggal tergantung bagaimana Anda. Jangan lupa sebelum memasang dipasang ini dulu. Ya, ini masuk ke dalam ya, diaturlah bagaimana caranya supaya untuk menutupi ini. Jadi ini supaya tertutup supaya tidak terkena air seperti itu. Oke, saya kira jelas ya. Jadi tidak perlu ada hal-hal yang khusus. Ini tergantung pada kita saja bagaimana mengerjakannya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi.